Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kembali dalam suasana yang hangat-hangat berhembus. Hangat ya. Oke, kalau pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang kaidah sosial, dari mana artinya bahwa bentuk penjabaran konkret daripada nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam sebuah kehidupan kita, baik kehidupan secara individu maupun secara sosial atau makhluk sosial. Artinya di situ ada namanya kaidah agama, ada kaidah kesusilaan, ada kaidah kesopanan, ada kaidah hukum. Di dalam hidup kita pasti akan dipengaruhi oleh beberapa aturan, beberapa kaidah itu. Perkara Anda itu mendahulukan yang mana, itu tergantung pada personal masing-masing. Mungkin ketika ada adik menentukan sesuatu, perilaku, atau bentuk kegiatan apapun, yang menjadi dasar pertimbangan pertama apa? Aturan yang mana yang Anda pakai? Misalnya kalau Anda menggunakan baju, menggunakan busana, itu yang pertama Anda pikirkan itu apa? Kaidah sosial, kaidah kesusilaan, atau kaidah kesopanan, atau kaidah agama. Misalnya kalau kaidah kesopanan, misalnya, oh saya ini cewek, saya ini perempuan, oh saya ini laki-laki, berarti busana yang menurut adat kita atau wilayah kita, maka saya harus menggunakan busana-busana yang mencirikan bahwa itu adalah busana perempuan. Nah, saya itu zamannya nasionalis Pak, bebas ya Pak. Terus artinya antara perempuan dan laki-laki sekarang bisa juga bajunya hampir sama Pak. Buktinya apa? Kaum perempuan sekarang juga pakai jeans Pak, pakai celana misalnya. Mungkin identik ketika membuat pakai baju celana itu adalah bajunya laki-laki, tetapi bisa juga dimix. Oh pakai jeans Pak, atasannya pakai lengan panjang atau baju yang kemudian dipakai hijab misalnya, dimix. Tapi yang penting adalah yang pertimbangan pertama adalah kesusilaan atau kesopanan. Itu artinya dalam menentukan sebuah tindakan perilaku adik-adik menggunakan kaidah kesusilaan atau kesopanan juga. Mungkin yang terakhir yang menjadi pertimbangan adalah kaidah agama. Atau bisa juga dibalik, kaidah agama diutamakan. Saya menggunakan baju ini dalam rangka menutupi aurat, menutupi aib-aib, atau mungkin yang menunjukkan itu. Mungkin kalau laki-laki perempuan auratnya berbeda. Perempuan itu suara aja bisa jadi aurat loh, ya, suara. Apalagi bentuk fisik badan dan sebagainya. Itu lebih sensitif kalau kita menggunakan aurat sistem. Kalau laki-laki sih mungkin nggak begitu banyak. Coba Rory sama Johnson, yang kamu gunakan dalam tubuhmu ini total kira-kira candy sih 3 kali. Nah, kalau perempuan punya dipakai lebih dari 8. Coba hitungan kaos kaki, sepatu, sampai ukul kayak cincin, gak boleh peniti. Okay. Itu artinya kaidah kesusilaan. Nek misal kok gawe kok standar kok cowok rek, mosok awakmu gak pakai BH. Lah, piye tadi ini? Nah, piye? Itu kan berarti kaidah sosial kan ya? Kesopanan dan sebagainya. Itu artinya kaidah aturan-aturan daya adat. Itu namanya kaidah sosial, kaidah kesopanan dan sebagainya. Itu bentuk implementasi daripada ketika kita memahami aturan-aturan dalam kehidupan. Ada kesopanan, kesusilaan, agama dan sebagainya. Yang terakhir adalah kaidah hukum. Nah ini
kaidah hukum itu terkait dengan mungkin barangkali ketika kuliah atau berkegiatan ada yang menggunakan seragam, ada yang menggunakan baju pokoknya sopan tapi rapi, yang seperti itu kan ya. Misalnya Anda kuliah harus pakai sopan tapi ada aturannya. Jadi Anda kuliah itu nggak boleh pakai sandal, harus pakai sepatu misalnya. Walaupun mungkin sepatunya boleh berbeda-beda. Beda ketika Anda waktu SMA atau waktu SMP, sepatunya harus hitam, kok kakinya putih, kan ya. Bajunya harus seragam dan sebagainya. Kalau kuliah penting sopan, rapi, penting pakai sepatu. Dan sampean kuliah sandalan, apa bedanya sampai nang masjid, sampai nang WC, nang ini nang kelas gitu. Ya cuma bedanya lah rek awak dulu itu mahasiswa. Coro kelas itu sampai ini bukan murid lagi, bukan siswa lagi, wis mahasiswa. Artinya Anda sudah mulai dewasa, sudah mulai berpikir mandiri, kesopanan dan sebagainya, punya nilai sebagainya. Artinya sama sudah dewasa, sudah punya penilaian, punya kedaya tarikan terhadap lawan jenisnya, sehingga itu harus dipertimbangkan itu. Maka kaidah yang ada harus Anda. Tidak hanya itu, setiap kegiatan apapun pasti harus mempertimbangkan aturan, kaidah-kaidah yang mungkin ada di dalam kehidupan Anda. Ada yang mungkin keluarganya santri, mungkin yang menjadi pertimbangan pertama dalam melakukan sebuah kegiatan adalah hukum Tuhan, kaidah agama. Iki halal mau enggak, iki anak sunah rasul enggak, kan ya. Tapi nek sampean keluargane nasionalis, bisa juga agama kari-kari. Alah sepenting gak nglanggar aturan agama wis masalah lah. Artinya segala pertimbangan itu pasti itu akan ada. Makanya di dalam pendahuluan kita terkait dengan pengantaran hukum, segala macam aturan kegiatan dalam hidup kita mengandung sebuah kaidah, mengandung sebuah aturan. Coba misalnya sampai yang cewek-cewek tadi selanggar budal, tangi turu, anggar aku serau budal nih, biar apa yang terjadi? Mungkin punya, ya sebenarnya enggak apa-apa sih, cuma ketika misalnya sampai berangkat kuliah menghapus, nggak mandi, nggak pakai pengharum misalnya, biar, ya sebenarnya enggak apa-apa, tetapi kesopanan dan sebagainya, wah itu, ayo nih ayo, tapi cek ambu, nah biar, kan? Atau bisa juga hari itu loh kak dua isin tapi ya rambutnya yang itu sanksi sosial yang ada gitu kan. Tetapi itu kan pasti Anda punya pemikiran-pemikiran itu. Ketika itu tidak Anda lakukan, tidak Anda sebagai pertimbangan, maka itu akan menjadi sebuah persoalan di dalam kehidupan Anda. Ya, jadi itu. Makanya di dalam kaidah sosial itu ini basic dasar pengetahuan tentang agama kita terkait dengan pengantar ilmu hukum, ini yang menjadi penting. Makanya di awal saya sampaikan bahwa kita pelajari pengantar ilmu hukum itu bukan berarti kita akan menjadi ahli di bidang hukum, tetapi minimal kita mengetahui sumber-sumber hukumnya, manfaatnya, tujuannya dan sebagainya. Jadi basic dasarnya kita ini harapan kita di dalam mata kuliah ini. Sehingga walaupun mungkin yang saya sampaikan di awal ini bukan pelajaran yang kita kaji secara mendalam, tetapi yang paling dasar adalah pada pertemuan hari ini kita bahas tentang kaidah hukumnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kita belajar tentang kaidah agama, kesusilaan dan sebagainya itu di mata kuliah yang lain, tetapi yang fokus kita adalah kaidah hukum, atau bisa dikatakan hukum formal di Indonesia. Nah, makanya tapi ini perlu saya sampaikan karena ini sebagai pengetahuan awal kita. Jadi adik-adik mungkin barangkali ketika nanti sudah masuk di ranah hukum dan sebagainya, kita sudah tahu basic pengetahuan awalnya seperti apa. Jadi awalnya hukum formal ada itu bukan berarti belum ada aturan yang lain. Ya. Kesusilaan itu juga aturan kemanusiaan. Ya.
Jadi ono pantes etis gak etis, pantes gak pantes, ilok gak ilok itu wis ono dhisik ngono. Sebelum ono pasal-pasal ya. Nah, munculnya pasal itu karena apa? Ya, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kenapa sih harus ada hukum formal atau kaidah hukum? Ini bukan berarti melemahkan hukum kesopanan, kaidah kesusilaan atau kaidah agama, tetapi memperkuat, mempertegas daripada fungsi kaidah atau hukum tersebut. Mungkin terkait kesopanan misalnya, awakmu iki kuliah di Universitas Islam Majapahit rek, misalnya ya. Tapi kok misalnya sampai pakai celananya, bajunya tuh yang pendek, nggak pakai celana, pakai rok pendek, pakai baju ketat. Misalnya lu, rendiku mahasiswa Universitas Islam Majapahit, biar saru no ya. Walaupun sebenarnya tidak apa-apa sih, sebenarnya tidak apa-apa gitu loh. Tetapi ketika itu tidak sesuai kepada ruang dan tempatnya, ya menjadi persoalan. Gitu. Atau mungkin hari ini karena adik-adik belum move on dari masa-masa sekolah ya, eling iki lho wah Selasa rek berarti kita pakai baju abu putih lali cek seragaman ngono piye. Foto seragaman pramuka ngono wae piye. Ya gak apa-apa. Lho karena ada ekstra kampus Pak, enggak apa-apa beli. Oke, ini pengetahuan dasar sebelum kita melangkah ke hukum formal. Hukum formal. Jadi nanti mata kuliah ini termasuk pengetahuan dasar yang nantinya ketika Anda sudah lulus mata kuliah pengetahuan ilmu hukum akan bersyarat menuju mata kuliah namanya studi konstitusi, melangkah ke atasnya dan mata kuliah hukum tata pemerintahan atau bisa juga hukum tata negara. Jadi mahasiswa pemerintahan itu sangat menarik ketika dia tidak paham dengan hukum, tidak ngerti soal hukum. Walaupun mungkin dia bukan ahli hukum, tetapi dia adalah bisa juga menjadi orang pemerintahan itu bisa menjadi pembuat, perancang sebuah peraturan, pelaksana dari sebuah hukum dan sebagainya, sehingga itu menjadi penting bagi kalian yang nantinya menjadi sarjana pemerintahan itu tahu. Oke, itu pengetahuan dasar. Hari ini kita membahas tentang pengertian hukum. Jadi arti hukum dalam ilmu sosial yang dinamis selalu merubah sesuai perkembangan zaman. Tidak sama dengan hukum dan ilmu alam. Fisika tetap, hukum mengatur hampir segala aspek kehidupan yang melindungi manusia sejak ada dalam kandungan sampai ia meninggal. Bagaimana? Artinya ilmu hukum itu atau hukum itu sifatnya dinamis. Kalau ilmu sosial itu kan cenderung dinamis ya, masyarakat itu cenderung berubah. Entah itu perubahan karena teknologi, karena budaya, atau bisa juga karena iklim. Mungkin kalau adik-adik tinggal di benua Afrika atau benua US, bajunya nggak kayak seperti ini. Ya. Itu kalau kita bicara benua. Kalau kita bicara misalnya budayaan, Anda masyarakat Sunda, Anda masyarakat Madura, Anda masyarakat Papua, mungkin bisa juga bajunya nggak seperti ini. Tetapi kehidupan di dalam aturan kaidah itu bisa juga mengikuti budaya setempat, sehingga berkembang dan berkembang. Bahkan hukum yang ada di negeri kita itu sebenarnya bukan asli produk hukum dari negara kita. Kalau kita bicara ilmu hukum, banyak dipengaruhi oleh penjajahan para kolonialis, imperialis di zaman penjajahan. Kalau sebenarnya hukum-hukum di negeri kita sudah ada, zaman Mojopahit itu sudah mengenal sebenarnya hukum, tetapi formatnya, template-nya, hukumnya nggak seperti di hukum-hukum zaman penjajahan. Ya, makanya sampai ada KUHP, ada peraturan, itu adalah bukan asli dari kita. Bahkan pemerintahan kita, sistem pemerintahan di negara kita itu bukan asli pemerintahan Indonesia. Misalnya pemerintah desa, itu kalau mengacu pada budaya kita, istilahnya bukan kepala desa, bukan sekdes, bukan perangkat, bukan kaur itu, tapi kami tuwo. Ya, ada istilah-istilah sendiri.
yang peran dan tugasnya hampir nyaris di semua. Jadi kami itu jadi lurah waktu itu multi yang ngurusi sembarang kali, iso kudu iso sembarang kali. Artinya dia harus kuat secara akademik, kuat secara mental, kuat secara agama, kuat secara kebudayaan dan semuanya. Tapi struktur organisasi dari pemerintah desa itu nggak seperti sekarang. Nah, kalau sekarang ini kan seperti itu, kayak Jepang. Jadi ono sekretaris desa, ono perangkat desa, ono ayamnya dan sebagainya. Walaupun mungkin di budaya kita ada, tapi istilahnya bisa juga berbeda. Nah, begitu juga persoalan hukum. Segala aspek kehidupan kita pasti mengandung hukum, mengandung sebuah aturan. Beda dengan ilmu eksak, fisika, ya. Atau bisa juga ilmu-ilmu yang alam yang lainnya. Jadi ilmu pengetahuan alam mungkin bisa juga konsisten, kan? 1 tambah 1 ya 1. Ya, ilmu sosial, matematika politik misalnya beda dengan matematika matematika. Oke, ada berbagai macam definisi tentang hukum. Ini tergantung pada sudut pandang pakar hukum itu. Tetapi belum ada yang mampu menyatukan dalam satu definisi yang memuaskan. Nah, nek ngomong definisi, penafsiran itu kan ya tergantung sudut pandangnya. Sama halnya ketika ada adik melihat saya, Anda melihat dari sudut pandang mana? Mungkin kalau dari sudut pandang fisik, oh Pak San itu orangnya gemuk, bulat dan sebagainya seperti itu. Atau mungkin ada yang melihat dari sudut pandang yang lain. Oh Pak San ini berasal dari ini, buat pendidikan seperti ini, mungkin keluarganya seperti ini. Artinya ketika ditanya siapa Pak San, nah, mungkin si A menjawab, oh Pak San itu orangnya tinggi, orangnya gemuk, bulat ini. Oh orang Pak San itu orangnya humble, orangnya desa sini ini. Itu seperti itu. Begitu juga pengertian soal hukum itu tergantung pada sehingga kalau kita bicara definisi tentang hukum belum ada kesimpulan, belum ada sebuah definisi yang bisa mencakup beberapa sudut pandang. Artinya belum bisa memuaskan. Nek dari segi sastra, ya fenomena segala sesuatu itu tidak bisa dimaknai dengan kata-kata dan bahasa secara komprehensif. Pasti ada sudut pandang yang lain. Nah, itu artinya di sini seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. Haji Al-Khaldun dalam bukunya Blending ini bahwa hukum itu tidak mungkin memberikan definisi tentang apa yang disebut dengan hukum itu. Mungkin ketika ada saya tanya, oke jangan buka buku dulu. Apa sih yang Anda pahami dengan hukum misalnya? Kalau Pak sing dicekel polisi gue Pak ngono. Sing ketilang-tilang itu apa ngono. Nah, seperti itu. Kalau semua hukum itu yo halal haram sunnah itu lho Pak, makro itu lho Pak. Nah, itu bani pamane agama. Nek sing kejara atau kejawan, gak ilok iku lho Pak, sing hukum-hukum sing biasa mbah iku aja dilonan anak. Gak ilok iku nduk ya. Apakah seperti itu? Nah, pemahaman hukum menurut Apaldon di sini bahwa sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk mengadakan sesuai dengan kenyataan. Nah, itu pengetahuan menurut Apaldon. Nah, pendapat-pendapat para sarjana bisa juga bersifat macam-macam. Misalnya Utrecht, bahwa hukum itu adalah himpunan peraturan atau yang isinya perintah-perintah, larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Jadi Utrecht ini sudah mulai pada yang teknis ya, yang nyata. Artinya hukumnya isinya larangan Pak, anjuran juga, yang isinya mengatur tata tertib di dalam kehidupan masyarakat. Yang semua itu harus ditaati oleh masyarakat. Itu hukum. Jadi ketika Anda melihat hukum, berarti ada aturan nih.
aturannya piye. Nah, ketika itu dilanggar pasti ada sanksinya. Kemudian JTC Singorangkir atau juga Waryono Swatro Pranoto mengatakan bahwa hukum itu adalah peraturan yang bersifat memaksa. Jadi hukum itu bersifat memaksa yang menentukan peringkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi atau yang berwajib, dan pelanggaran-pelanggaran peraturan itu bersifat diambil tindakan atau ada hukuman. Jadi kata kuncinya adalah menurut Singorangkir, hukum itu cirinya adalah sifatnya memaksa. Lalu aturan ini, nah kan antara ini cocok gak cocok ya Anda harus laksanakan. Misalnya punya sumuk-sumuk ini kon sepatu bang, PJ, kaina, tapi kan harus pakai sepatu. Kalau Anda nggak pakai sepatu, ya Anda kena sanksi. Bisa juga nggak boleh masuk kelas kalau aturannya ada. Artinya kata kuncinya di sini menurut Singorangkir bahwa hukum itu sifatnya memaksa, mengatur tingkah laku manusia, ada yang membuat. Ada yang membuat, kemudian yang terakhir itu ada sanksinya. Apakah kaidah sosial juga bisa dikatakan hukum, Pak? Belum tentu. Saya kaidah sosial itu siapa yang membuat? Ada nggak lembaga yang membuat? Ada, Pak. Sebagai misalnya hukum adat apa? Oh, tokoh-tokoh ada dulu gitu, Pak, berkumpul. Nah, berarti kan ada institusi, ada persatuan. Nek gak ono susila dan sebagainya, ya hukum alam. Tetapi itu menjadi sebuah keyakinan di dalam masyarakat. Ketika itu tidak dilaksanakan akan menjadi masalah atau ada sanksi. Nah, perkara sanksi gak jelas, malah biasa. Ono sing sanksi moral, ono sing di sini. Tapi kalau hukum jelas ada yang membuat. Jadi ketika Anda melanggar itu ada sanksinya. Ada sanksi denda, ada sanksi penjara. Itu hukum. Nah, dari pengertian di atas, kalau kita mengkaji tentang pengantar ilmu hukum atau tata hukum di Indonesia, maka Kansil mengatakan pertama adalah peraturan itu mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan dalam masyarakat. Artinya isi daripada peraturan di negeri kita itu adalah yang mengatur amalia, mengatur perilaku manusia. Kenapa harus diatur? Karena setiap manusia seperti teorinya Maslow yang di awal saya sampaikan, bahwa setiap manusia itu punya beberapa keinginan, self. Nah, keinginan itu dituruti kabeh, ya iso tabrakan kayak kan ngono. Padahal semua orang kepingin memenuhi kebutuhannya itu. Nah, bagaimana cara kebutuhan itu bisa terpenuhi seluruhnya dan tidak menjadi persoalan bagi yang lain? Maka harus ada aturannya. Kemudian dibuat oleh badan-badan resmi, artinya hukum formal itu atau kaidah hukum itu harus jelas apa sing gawe nek. Misalnya Anda kalau kuliah nggak pakai sepatu, kok ada sanksi nggak boleh masuk kelas, Anda bisa siapa yang buat peraturan ini? Misalnya Kaprodi atau jajaran dekanat membuat peraturan ketika memasuki kuliah harus memakai baju yang rapi dan pakai sepatu. Ada putusannya, ada nomor SK-nya, sanksinya ada, itu baru boleh dilakukan. Nenek aturannya nggak jelas, Anda bisa protes, mana aturannya Bu? Nomor berapa? Misalnya siapa yang nggak aturan, nah, itu dekat betul. Tapi kalau seperti itu masuk pada kaidah sosial, sopan dan sebagainya. Nek sampean gak sopan yo, sanksinya sendiri. Coba nek sampean misalnya gak sopan, bentuk mau bebisu ngono ya. Orang mencicit-cicit cuantemi ngono ya. Sampean gak duwe kanca, sampean dicap, oh hareku. Itu sanksi sosialnya begitu. Tetapi kalau ada aturan hukum formalnya, harus diikuti. Kalau tidak diikuti ada sanksinya. Jadi ciri-ciri hukum itu adalah larang. Sesuai seperti larang. Koyo-koyo hukum itu isinya larangan toh. Padahal isinya enggak.
dan harus ditaati wis. Itu kata kuncinya. Nek dituruti ya coba aja lakukan. Misalnya Anda kuliah, sekarang masuk kuliah gak nutbu sakarepmu dhewe, ya sok lulus barang yang menrek. Ya. Kemudian setelah itu kita membahas tentang sifat hukum. Jadi sifatnya hukum itu mengatur dan memaksa. Mengapa harus diatur? Karena kita bersinggungan dengan kepentingan, kebutuhan orang lain. Dan itu gak diatur ya bisa benceng cumen. Artinya bahasa Jawa itu benceng cumen. Royoan memenuhi kebutuhan. Apa sih orang yang harus minta didahulukan? Waktu-waktu apa orang yang tidak bisa harus lebih dahulu berbuka puasa, waktu kajian itu nggak boleh ditunda, harus didahulukan. Atau mungkin yang lain. Artinya di sini isinya mengatur biar masyarakat itu tertib. Karena mungkin keadilan itu bisa juga karena gitu. Misalnya sana teko kari kok ya njaluk dhisik piye to. Lha aku iki anake rektor, lho aku iku wis mbayar dhisik, sunat dhisik lah. Kok sik wong sampe yo kane kok saenak, ora iso. Jadi hukum itu sifatnya memaksa. Mau nggak mau harus disepakat atau tidak, harus diikuti. Kemudian yang menjadi tujuan daripada hukum itu adalah memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Ini teori utility, teori kebutuhan. Jadi hukum itu bukan alat untuk kekuasaan, bukan alat untuk menindas dan lain sebagainya, tetapi untuk mencari sebanyak-banyaknya kebahagiaan, kedamaian. Bukan karena aturan tadi susah, tadi ruwet. Sistem itu dibangun agar membangun kemudahan, bukan untuk menjadi tambah ruwet. Yang kedua, tujuan daripada hukum itu melindungi kepentingan pribadi maupun seluruh masyarakat, menjamin semua dapat hak yang sama, semua kebahagiaan, semua mendapat pelayanan dan kemudian yang ketiga dalam mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Bukan kan ngono, akhirnya sing kuat yang dapat. Jadi kayak hukum rimba akhirnya. Siapa yang kuat itulah yang dapat. Jadi semisal sekarang siapa yang berkuasa, yo sapa sing duwe dhuwit ya iku sing menang lah, ya mosok ngono rek. Apa yang dadi anggota DPR? Duwe dhuwit piro ngono. Sapa sing duwe dhuwit sapa yang dapat, bukan karena pertimbangan yang lain, tetapi karena jadi pasalnya malah yang pertama itu keuangan yang maha kuasa, seperti itu. Kemudian mengabdi pada tujuan negara. Ini tujuan daripada itu. Jadi kenapa ini diadakan? Ya nek negara ini damai kan ya. Nek negara ini gesur ya kayak Israel ngono rek ya. Gitu. Kemudian yang kelima itu menciptakan perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam masyarakat. Artinya ini tertuang dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar yang ngomong hukum Indonesia. Makanya hukum tertinggi kita atau supremasi hukum kita adalah Undang-Undang Dasar kita sebagai tujuan cita-cita Indonesia untuk mencapai kebahagiaan. Nah, orang misalnya tidak menuju kebahagiaan, ya mau itu. Wes bunyi, kan orang harus kepingin orang ku bejat-bejatan, itu boleh sih kaina-kaina, ngono itu. Aku maru cari weteng cek senep, cek murus, ya terkadang ngono rek. Lah pokoknya man pedes-pedes ngono. Lah aku telung dino gak, iku gak biasa saya piye. Tak paham rujak cek nang murus, cek weteng cek kalong ngene. Masa ya ngono. Oke, kemudian terkait dengan peranan hukum. Peranan hukum di sini adalah tujuannya adalah menciptakan keadilan, justice.
Jadi keadilan yaitu tadi sebenarnya. Kemudian menjamin kepastian hukum serta di kejelasan. Jadi misalnya Anda ini jelas statusnya apa, jelas bagaimana, jelas. Memberikan manfaat peranan hukum. Dan kalau manfaat itu ya apa diatur. Nah itu tadi perkara apa kok bikin. Maka mewujudkan kehidupan bersama yang dicita-citakan. Buat bisa wong ini gak pingin uripe tentrem, bahagia, sejahtera, adil, mungkin. Nah, secara umum menurut Maslow kan kita punya kepentingan yang sama, bahagia. Makanya dalam pemerintahan itu kadang pengertian secara awam atau radikal itu awalnya politis, tujuannya adalah ekonomi. Kalau pemerintahan seperti itu di awal-awalnya kalau politis, rencananya dia dan sebagainya seperti itu. Nah, hukum dan keadilan. Nah, sekarang kita sudah menginjak pada istilah hukum dan keadilan. Kalau tadi dikatakan bahwa hukum itu peranannya tujuan menciptakan sebuah keadilan, ada pemahaman tentang misalnya yang disampaikan oleh Kim Aton menurut pendapat bahwa Salmon bahwa bukanlah berarti hukum itu keadilan, tetapi hukum itu merupakan suatu alat di mana keadilan itu dicapai. Jadi hukum itu bukan keadilan, tetapi hukum itu adalah alat untuk mencapai sebuah keadilan yang tidak dicapai. Keadilan seperti apa? Ya tergantung fakta dan datanya. Misalnya sampean kepengin bahagia kok kan usaha blas itu di carane rek kan ya. Sampeyan naksir kok meneng di batin tok yo disaut kancane rek ngono. Jadi kalau Anda ingin kenal pun pacar itu ya usaha, ada ikhtiarnya. Artinya hukum untuk mencapai keadilan itu adalah hukum sebagai alat di sini. Di aturan-aturan itu digunakan untuk mencapai sebuah keadilan. Nah, makanya kadang orang itu menuntut keadilan sampai ke pengadilan. Makanya disebut pengadilan. Di situ akan ditimbang berdasarkan saksi, berdasarkan fakta, berdasarkan kemampuan dan sebagainya, sehingga itu bisa diputuskan, bisa dipastikan haknya, dipastikan. Misalnya Anda menuntut tentang keadilan seorang anak terhadap ayahnya, awakmu aja nuntut sing aneh-aneh rek, misal wah yo Pak bahagia, aku njaluk sepeda motor Pak ditukokno, njaluk laptop Pak ditukokno, HP ditukokno, HP lah piye. Ya delok rek ngono lho. Kan ngono bapakmu kok laporno polisi ya. Akhirnya nuntut nang pengadilan. Sidang nang ngene pengadilan hakimmu. Oh maaf Pak Hakim, bapak saya tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai orang tua, tidak memenuhi kebutuhan saya. Itu berarti ayah saya melanggar hukum. Pak atau ya oleh kok tuntut ngono oleh bapakmu. Karena Anda adalah sebagai anak. Secara hukum Anda adalah kewajiban orang tua Anda. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasi dan sebagainya, bisa namanya. Tapi ya mosok orek, ya. Kok mosok, tapi tidak menutup itu terjadi, Rek. Kan ada kemarin ada kasus-kasus yang orang itu anak menuntut pada orang tuanya terhadap pembagian waris. Secara hukum boleh itu, secara manusia boleh, tetapi secara etika, kaidah sosial kesopanan agama tidak juga itu tidak boleh. Dan misalnya kesopanan di sebelah, saya mentolong, bapak itu tukang becak kok dijalui sepeda ninja lho, ya iso nukokno. Ya apa ini sing digadene? Jaminannya apa? Seperti itu. Ya. Salmon mengatakan bahwa bukanlah berarti hukum itu keadilan, tetapi hukum itulah merupakan alat untuk mencapai sebuah keadilan yang tidak dicapai. Artinya ada kepastian wis ngene lho le sampai niku. Tapi hakim menjelaskan
bapakmu kok kesopo, ya dituruti sampean, tapi sampean gak sakno ambek bapak sampean misalnya. Hari ini bapakmu itu hartanya kalau dihitung sekian, ya iso nyukupi sampean, iso nuruti sampean, tapi ya kedol kabeh iki. Omahe didol, sepeda didol, misalnya kayak ngono itu buat seperti itu keadilan juga, artinya ada putusan. Sebagai orang tua ya berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena kondisi, karena fakta dan lain sebagainya, akhirnya belum bisa. Nah, itu harus kita. Oke, itu salah satu contoh. Ada banyak urusan-urusan lain terkait dengan keadilan di dalam masyarakat atau masyarakat terhadap pemerintah, misalnya. Kenapa si A itu dapat KIP Pak, sekarang saya kok gak? Mungkin bisa juga, jane lurahe Pak Dene, makanya dikaturno bapakne ngono. Kenapa saya tidak? Bapaknya lo PNS, bapaknya lo gogolane ganjarannya akeh. Kok oleh KIP pada bapakku lo pedagang di pasar, oleh KIP ngono. Ya ada beberapa faktor ya sehingga ketidakadilan itu muncul ketika. Misalnya seperti itu. Ada contoh-contoh lain yang mungkin terkait dengan keadilan. Oke. Hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan ini saling berhubungan dan saling membutuhkan. Kalau hanya menitik beratkan pada salah satu sisi, mengabaikan dari sisi yang lain, maka hasilnya tidak ada gambaran. Seperti pameo misalnya, summum ius summa iora. Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Loh, iya rek, bahasa ini gimana nih apa ini? Keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Lebih ini, mana ini menurut sampean? Jadi semakin banyak keadilan itu dituntut, maka hasilnya bukan justru ketidakadilan. Ini summum ius summa iwa. Jadi keadilan wah ya tuntutan semakin gak adil. Artinya semakin banyak keadilan yang dituntut di jalur, ya semakin gak adil. Ya kepada sama halnya itu. Lah wong bapakmu iku anake 5. Ya, anake gak sampean tok misalnya. Ya ono sing SD, ono SMP misalnya, sampean mahasiswa. Aku wis mahasiswa ya. Mosok pancet peda cek grene arek-arek wis vario wis ninja ngono. Lah adikmu, wah. Yo ngene lho ya, pedaku iki digawe adik. Aku tak ganti lho. Semakin banyak dituntut keadilan semakin enggak adil, ya semakin terjadi itu diskriminasi. Ada lex duroset temen skrip. Undang-undang adalah keras, akan tetapi memang demikianlah dunia. Kalau kita membaca undang-undang, nampaknya semua ketentuan undang-undang itu tegas dan tidak meragukan dan berlaku sama siapa saja yang melanggarnya. Apabila demikian, hasilnya adalah ketidakadilan. Ini maksudnya apa? Ini artinya bahwa aturan itu semakin banyak, itu semakin tidak adil. Kodam sama halnya ketika sampean ibu sama itu banyak aturan, banyak protektivitas sampean, berarti kan ketidakadilan muncul di dalam keadilan. Walaupun keadilan tujuan daripada ibu sampean membuat aturan itu adalah untuk kebaikan sampean, tetapi itu malah itu tidak menjadi baik, tidak menjadi adil bagi sampean. Sampean tidak punya tanggung jawab, malah yang tidak punya kebebasan dan sebagainya semakin tertindas. Koyo-koyo sampe koyo pakanan ngono menian ya. Diculno ndase digoceki buntute ya apa ngene. Nah, ini maksudnya seperti itu. Kemudian dapat dikatakan semakin tepat dan tajam peraturan hukum, maka semakin terdesaklah keadilan. Jadi wong nek sakaen aturan kan sembok wae ini tambah gak adil. Jadi orang itu semakin haknya, kepentingannya itu masa kayak dipaksa, karena hukum itu kan sifatnya maksa.
Lah piye maneh aku dikon ngene lah untuk itu iki. Mampu iki piye atau mungkin saya punya lebih. Aku ngomong apa sih? Akhirnya kan solusi perlu diberikan kewenangan kepada hakim untuk menafsirkan orang peraturan perundang-undangan sedemikian rupa sehingga keadilan itu bermanfaat bagi dan dipertimbangkan. Misalnya merumuskan ancaman atau sanksi maksimal yang demikian dapat mengurangi segi kepastian hukum. Artinya kalau di Indonesia itu kan tuntutan itu biasa setinggi-tingginya 5 tahun penjara dan denda 1 miliar dan serendah-rendahnya 2 tahun penjara dengan denda sekian rupiah. Artinya ada ada space ruang untuk negosiasi. Gak harga mati. Tapi ada sebagian negara yang mengangkat harga mati. Misalnya contoh terkait dengan narkoba. Itu kalau di Singapura, ya, seseorang yang terketahuan memakai, menyimpan atau mengedarkan, hukumannya mati. Kenapa hukumannya mati? Karena narkoba sangat berbahaya bagi generasi, bagi bukan masyarakat. Sehingga hukumannya sangat tegas dan kuat. Siapapun yang ini tadi yang mau memakai atau memegang, menggunakan itu hukumannya mati. Misalnya Rolling, ada razia polisi sih. Ada indikasi bahwa semester 1 impor di pemerintah menggunakan narkoba. Akhirnya polisi tekor ini ada. Bukai tas kabeh. Ditemukan ternyata di tasnya Rolling ada sebutir narkoba. Padahal wah, ini tasnya siapa? Tas saya Pak. Ikut saya Pak. Langsung hukum mati dia. Padahal kamu. Kenapa Pak saya? Di tasmu ada narkoba. Ya Allah Pak. Aku gawe jenisnya bentuknya gak ero Pak. Sampai bersumpah demi Allah, demi ibu saya, demi pacar saya, bukan milik saya Pak. Gak ngurus. Nek ngomong hukum ya, itu bentuk bahwa itu tidak adil. Tapi secara hukum benar Mbak, ini tasnya Romi? Iya. Romi juga ini tasmu? Iya. Loh, salahkah? Bahwa barang yang ada di tasmu itu adalah kok sampai sumpah ngono apa begitu? Secara hukum sampean kan berarti salah. Karena barang yang ada di tas itu berarti milik kamu. Atau bisa juga barang itu nempel di badan kamu, kayak jam, cincin lah. Itu secara hukum, secara etika, secara kaidah lainnya mungkin itu adalah milik kamu. Maka tidak ada salahnya ketika Anda ditahan dan dibawa ke pengadilan bahwa Anda pemegang atau pengguna. Pada sampean harus hak Pak ya Allah, hak demi Allah Pak, demi buku, bukan milik saya. Tapi fakta hukum bicara itu. Ya bagaimana Anda menegakkan keadilan? Ini wis ngono. Sampeyan mau dihukum mati atau diumur hidup ya Allah. Kon gak ngenes atamane. Pada lawang bener-bener ya Allah, Bu, temen Bu ya Allah Bu, aku lo gak ngerti Bu. Rupane gak ngerti jenisnya mana regane Bu, mana gak ngerti. Tetapi ditemukan piye. Akhirnya ibumu ndolek pengacara untuk sebuah keadilan. Jenenge wong tua ya salah bener kan mesti wong tua belah nih kan ya. Dolekno pengacara. Gak mungkin wah wis kesuwen bapak kan keblajar kuwi bakal dipendem bandak. Ya siji maneh ngono. Tapi nek anakmu wah iki ganteng dhewe. Piye cilik tak gedhekno gedhe tak kuliahno tak ngene. Sapa tega wis apapun ya ya namanya orang tua apalagi ibu ya yang melahirkanmu. Wah, wis anakku salah bandak. Saya yakin anakku tidak melakukan itu. Akhirnya cari pengacara. Saya sidang pengadilan.
secara hukum jaksa menuntut, ya itu hakmu. Saksi ini jelas, baik tasmu. Awakmu sendiri yang mengakui bahwa ini tasmu. Barang yang ada di dalam tasmu berarti milikmu. Jenenge pengacara kakek akal. Saya ayo coba Pak di forensik. Wis. Ini encen iki obat itu berarti ada tanda-tanda bahwa ini menunjukkan tidak hanya tas itu miliknya. Ada nggak sidik jari di tas itu atau di obat itu yang menunjukkan tas tangannya Rory memegang? Kan nggak mungkin kalau barang itu milik saya tidak saya pegang. Wah, akhirnya ada sidik jari, ternyata itu bukan sidik jarimu. Ada orang lain yang memasukkan barang itu ke tasmu. Wah, akhir terbuktilah pengadilan menentukan Rory tidak bersalah. Atau mungkin bisa juga hukumannya di itu keadilan. Makanya di luar negeri dan Indonesia bisa juga berbeda karena itu. Atau bisa juga orang mengatakan, Pak Bupati korupsi 1 miliar hukumannya 2 tahun, nyolong PT hukumannya 2 tahun, loh kok podo. Bisa juga keadilan di situ. Ini persoalan hukum. Bisa juga saksi fakta hukumnya berbeda, sehingga keadilannya bisa juga berbeda. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke. Hukum dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat, dan hubungan itu timbal balik. Maka hukum tanpa kekuasaan hanyalah sebagai angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan atau kezaliman. Ya, artinya hukum itu kalau nggak ada ketegasan, ya percuma. Tetapi hukum itu sebagai hal suatu alat, ya akhirnya gegajul untuk melakukan kesewenang-wenangan. Mentang-mentang jadi pejabat akhirnya sakar bedanya. Bukan itu, malah dolim nih. Ya, ono wong ku bebas hukum, wong endi ono wong sekebal hukum. Walaupun misalnya kok kasusnya Sambo ngono, polisi sing kena. Ya apa ngono kasus niku. Polisi, penegak hukum, dukurin. Sing bebas hukum ya Gusti Allah tok rek. Nek Kanjeng Nabi paling ya. Nek awan dhewe prejengane ngene ae kalau sing bebas hukum. Bebas hukum apa sampean? Ngono. Ya. Nah, apalagi ngomong kekuasaan. Hukum tanpa kekuasaan ya apa dadi ini hukum jargon tok. Templean tok. Oke. Menurut Apaldon, hukum itu adalah kekuasaan karena hukum bercita-cita keadilan. Artinya bercita-cita memberikan pada setiap orang, apakah menjadi bagiannya, dikatakan kekuasaan yang bercita-cita keadilan, karena keadilan yang sesungguhnya dan mutlak itu tidak dapat dicapai dengan cara oleh hukum. Jadi opo-opo itu semakin banyak ditakokno, semakin banyak dituntut dan sebagainya, semakin sampean pacaran rek, tapi nek kakek aturan, kakek anu ya tambah ya bubrah ya. Nek mengalir wis aja Mas gak penting. Nek sama dididik kok oleh. Umasmu gak oleh, WA gak oleh. Anu dicurigai. Ah ya wis gak pacare mek sampean gak patek ndelok liyane Mas. Ya. Nek iki mosok kene buka HP serius guyu-guyu tanggap. Wes. Liyane wis. Begitu juga keadilan itu, semakin banyak kita dituntut semakin tidak ada. Makanya hukum itu bukan tidak dapat dicapai dengan hukum, dengan kesadaran dan sebagainya. Kalau kita bisa menerima
bisa memaafkan, itu justru keadilan. Makanya di dalam Al-Quran, kalau Anda pernah mendengar, ada nggak Al-Quran itu perintah untuk meminta maaf? Ada nggak? Siapa sih yang tahu pondok pesantren ini? Saya tahu ngaji ya. Ada nggak perintah di dalam Al-Quran itu meminta maaf? Karena kan? Nggak ada. Di Al-Quran itu perintahnya adalah memaafkan. Artinya sama dengan pemahaman kita tentang hukum dan keadilan. Di dalam Al-Quran itu perintahnya bukan kita meminta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Intinya di dalam Al-Quran malah kita harus memaafkan. Bahasa memaafkan itu kelasnya, kelas sosialnya ya lebih tinggi ya. Artinya kita bisa merelakan, bisa memaafkan gitu, menerima. Makanya di dalam Al-Quran itu perintahnya juga memaafkan, bukan meminta maaf. Itu hukum Tuhan loh, bukan hukumnya manusia. Tapi kalau hukum manusia kan kita harus meminta maaf. Kalau kita salah harus meminta maaf. Tapi derajatnya dukun direk yang meminta maaf dan memaafkan. Nah, makanya Al-Quran itu hukum agama kita justru perintahnya adalah memaafkan. Jadi ini orang wong salah nang dewi itu justru kon kanjalo sepuro nang kata sepuro kon. Wah ya piye nek. Tapi nek anjene awakmu pemahamannya, pengertiannya, kemampuan segitu sudahlah, ya sudahlah. Ya akhirnya lu jembat, kita lebih enjoy, lebih bukan berarti orang yang ketika disakiti itu diam dan tidak maafkan itu kalah, tetapi mungkin secara pandangan umum kita kalah, tetapi secara hati nurani, beban hidup, beban pikiran beda lagi rek. Nah itu pemahaman kita kalau hukum. Nah, kalau kekuasaan juga seperti itu. Nah, kekuasaan itu dia bercita-cita keadilan, karena keadilan sesungguhnya dalam mutlak, maka tidak dalam hukum. Adil pun sampai bisa melakukan sesuatu dan masyarakat menerima mau dan sebagainya. Nah, itu hukum dan sanksi. Jadi kalau kita bicara hukum formal pasti ada sanksinya. Sanksi hukuman itu esensinya hanyalah unsur tambahan, pelengkap. Artinya sanksi itu adalah sebagai penekanan saja, bukan tujuan. Nah, nek sanksi itu sebagai tujuan, ya industri hukum jenenge. Ya sama halnya dengan sekarang. Para lawyer, para hukum itu targetnya adalah profesi bekerja. Jadi kalau orang langgar ketilang, wah rezeki ini. Pengacara itu rezeki ini, pekerjaan ya. Buat sama halnya dengan dokter. Masuk rumah sakit itu mengharapkan orang sakit. Tujuan mendirikan rumah sakit apa? Semoga masyarakat Mojokerto banyak yang sakit, sehingga banyak yang berobat ke rumah sakit. Ini masuk ingun, ayo pikiran, angan-angan. Anda menjadi dokter, semoga banyak warga tunggu darah-darah yang saya sakit, biar saya bisa mengobati, bekerja. Masuk ingun deh. Sama itu. Maksud tujuan daripada berdirinya rumah sakit itu biar masyarakat tidak sakit, mau jadi sakit semua. Sama halnya Anda buka praktek, ya. Berdoa biar warga saya di sekitar saya, tetangga saya sakit, biar berobat ke rumah saya. Loh, ya Allah. Tambah dosa sampai nek dadi ngono ya. Jadi adanya rumah sakit itu tambah loro, ya jenenge rumah sakit, ya. Gini wong loro tok ya. Pada tujuan kita ke rumah sakit itu untuk apa? Ya. Sama halnya ini keadilan, kekuasaan. Sampai rumah sakit itu tujuannya apa? Masa tujuannya tambah loro? Iya nih zaman Covid ini. Jangan anggaran ya, jangan ngapain nampak kena Covid dulu. Piye rene ngono. Artinya sanksi di sini dalam hukum itu adalah pelengkap, bukan tujuan.
sebenarnya tujuan besar itu penjara itu kapok ya, mosok ngono. Kau ini ke anu tingkah kayak sanksi apa skors. Baroku cok disangon ibu seminggu salam boleh nanti hari ini. Ya apa? Tujuannya sanksi itu adalah biar jerah, tambahan nami. Kalau itu bisa dimaafkan, kenapa tidak? Kan itu. Tapi berhubung dengan channel yang ya biar jerah. Tapi kadang mau sih dihukum wah biasa, penjara ekonomi paling lah pasan paling tak dilulus dong sih. Paling pasan masih rame lu kapopo, paling mau mesem tau uyup tau. Paling itu sanksi di sini adalah berbagai pelanggar sanksi. Bukan itu. Kalau secara politik yo, mau gue cek kasih tuh nyalok ya. Sikatan baik pasal ini. Hari kelamaan ini begini masalah. Wah. Jadi sanksi itu tujuannya apa? Karena maka itu ditegakkan. Ben. Sanksi dan pelanggaran itu ada macamnya, ada pidana atau yang terjadinya delik. Jadi pidana itu mesti penjara ya. Contohnya apa? Menghilangkan hak orang, menghilangkan nyawa orang, sifatnya pidana, menyakiti itu termasuk pidana. Kalau perdata terjadinya administrasi. Ya perdata berarti ya sanksinya denda. Sampai pidana, berarti melanggar hak asasi mencuri dan sebagainya, pidana ya. Kemudian ada namanya hukum tata usaha negara atau tata pemerintahan. Ya. Jadi sanksi itu ada sanksi pidana, ada sanksi perdata. Kalau misalnya perdata Anda melanggar Bank Indonesia, dicabut hak politiknya misalnya. Kan ada kasusnya gubernur siapa? Papua itu sanksi perdatanya dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Artinya selama 5 tahun dia tidak punya hak pilih dan dipilih. Kadang kan ngomong koruptor hak politik ejek. Akhirnya dheweke iso nyalono bupati. Contohnya Bupati Tulungagung. Terkena hukuman sanksi ya. Tapi dia karena sudah mencalonkan tidak boleh mengundurkan diri, walaupun dia posisinya di penjara, pilihan menang di PR. Ya apa niku? Wis gak ngurus Pak, sing penting aku oleh sange. Lah piye Pak pilihan oleh 1 jutaan ya tak pilih. Padahal wonge lho rek di penjara. Piye ngene iku? Kayak misalnya Bupati Mojokerto misalnya. Sekarang kalau Anda lihat track recordnya, siapa Bu Ivina? Suaminya Mustafa Kamal yang sekarang menjadi koruptor. Loh, kok saiki bojone nyalokno gak padha tak lah, piye? Tapi kan jek dipilih masyarakat. Bukan karena dia jujur atau mungkin karena faktor lain. Oh, iya deh. Nah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup tak? Bisa? Cukup ya. Saya nggak boleh memaksakan nih, masa nggak boleh nggak melebur ya.